Ini kemudian, nah, ya ini setelah kita masuk ke US ya, biasanya kita roadmap-nya begini Pak. Ketika kita sudah menguasai produk, satu produk aja, sudah masuk ke market US, kita copy paste ke Kanada. Kemudian masuk ke Australia, New Zealand. Kemudian baru masuk ke Eropa. Karena kan itu negara berbahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Jadi US ke Kanada, Australia, New Zealand, kemudian ke Eropa, kemudian masuk ke negara-negara Commonwealth gitu ya, persemakmuran Inggris ya, seperti Malaysia, kemudian Australia, New Zealand, saya lupa ya. New Zealand Commonwealth enggak ya? New Zealand juga, Australia, Australia, New Zealand kita Singapura. jadi satu juga ya. Commonwealth ya. Nah, itu mereka buying power-nya sama dan bahasanya bahasa Inggris gitu. Konteksnya di situ sih. Kemudian produk kami seperti ini ya. Ini pasti teman-teman ngiranya ini produk Cina, enggak, ini produk Bantul dan ini high quality bahasanya, Bantul. Dan ini tas kulit, ini akan dan bisa kita temuin dimanapun di Yogyakarta ya. Maksud saya sampaikan begini, oh ternyata produk yang winning di negara di dunia ini ya sekitar kita gitu. Walaupun saya di sini tampilin dua sebenarnya. Yang pertama smartboard-nya ini, yang kedua tas kulitnya ini. Nah, dua-duanya jadi winning dan itu mendunia. Nah, kita winning itu nggak harus banyak produknya, nggak harus 1.000, 2.000, tapi satu aja. Kalau kita fokus di situ, masuk market yang tepat, kita akan make money dalam skala yang besar. Kemudian kita juga pakai artis endorse ya. Artis endorse ini bukan bule ya, tapi kelihatan kayak bule banget gitu. Ini bule Prawira Taman, ini Mbak siapa namanya? Teman Jadi kita ya. juga, Mas. Jadi kalau Bantul juga ini. Teman ini. Nah, kalau produk yang keren ini disandingkan dengan artis yang keren, jadinya mahal gitu. Jadinya mahal, ketemunya mahal. Nah, ini yang jadi gimmick dan membuat orang di luar itu jadi trust, oh ini memang dipakai bule dan kalau dipakai itu good looking banget gitu. Nah, aku yakin ini suatu yang hal yang common lah ya, hal yang common. Begitu ini dipakai, harganya jadi mahal. Nah, itu strategi kita. Terus kemudian yang terakhir, Mas Yoyo sampai mana sih anunya pencapaiannya atau growth-nya? Nah, kurang lebih di sini, Pak. Jadi Y ini Yusugi, Pak, Yusugi Media Group. Ini salah satu review dari nama perusahaannya ROI Hunter. Jadi mereka mereview perusahaan-perusahaan yang bisnisnya di global market yang namanya, bisnis kami namanya cross border ya. Bisnis modelnya itu cross border company. Cross border adalah perusahaan yang menjual produk dari satu negara ke negara lain. Ini Y ini adalah perusahaan kami ya. Kecuali di Afrika Selatan dan di Filipina kita belum masuk. Insya Allah kalau diizinkan ya, kita bisa masuk ke ini Afrika ya. Amerika Latin, sorry. Ini Amerika Latin. Ya, Amerika seperti Argentina, Brasil dan lain-lain. Ini masih diitemin gitu. Nah, itu adalah sedikit cerita yang saya bawa buat teman-teman, nggak usah takut. Kita juga bahasa Inggrisnya kacau balau. Kemudian juga menjawab customer juga masih pakai Google Translator, Pak. Kita nggak bisa bahasa Jerman juga. Pakai Google Translator, toh itu mereka bisa mengerti dan mereka happy di situ. Selama kita servisnya memuaskan, produknya mereka tunggu, dan sesuatu yang keren, insya Allah kita bisa menguasai dunia. Seperti Ultraman. Itu, Pak. Terima kasih. Waktunya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mas Yoyo. Menarik sekali nih. Mas, tadi ini saya ini ya, sebelum kita buka ke pertanyaan, jadi kalau saya lihat lagi ini tuh tetap aja ada disiplin di mana kita harus memahami problem-problem yang ada di masing-masing negara atau tujuan market lah ya. Tujuan market itu bukan masing-masing negara, bisa wilayah, bisa benua, bisa satu bumi sekaligus gitu ya Mas ya. Terus yang kedua tadi kalau saya lihat sejalan dengan kita cari problem-problem itu sesederhana tanda kutip melihat dari keywords yang ada muncul, yang trending itu menjadi potensi problem-problem yang sedang diselesaikan. Nah di samping itu juga ada problem-problem yang lebih kecil, yang recehan tadi ya Mas Yoyo ya. Yang mana itu harus bisa jadi menjadi potensi. Recehannya dolar itu adalah
jutaan atau miliarannya rupiah kan istilahnya gitu ya Mas. Nah, terus di situ juga akhirnya dibuatlah produk-produk dan brand-brand yang mengakomodasi kebutuhan atau problem itu. Pertanyaannya nih Mas, berarti masing-masing produk itu memiliki brand masing-masing kan ya Mas? Ya, betul. Jadi nggak ada single yang namanya Mas Yoyo brand gitu kan. Itu Y tadi itu hanya sebenarnya representasi dari bisnis Yoyo Corporation kan ya Mas ya. Ya, Jadi kalau brand itu masing-masing beda-beda sesuai dengan kebutuhan dan itu yang digarap dengan kekuatan konten tadi dengan segala angle-nya. Yes, betul banget. Terus kalau produk cycle-nya ya, jadi rata-rata gimana tuh Mas? Umpama kayak panci gitu ya. Panci itu bertahan berapa lama tuh Mas? Sampai dia akhirnya, sekarang masih dijual nggak Mas pancinya? Saya akan menjawab sebagai dua. contoh Yang aja. pertama adalah ya setiap brand, setiap produk itu punya brand sendiri. Contohnya misalkan panci, dia punya brand sendiri dan website sendiri. Kenapa kita nggak menggunakan nggak menggunakan website satu atau domain satu untuk semua brand kita? Nah itu di sisi strategic marketing itu membuat kita akan berhadapan-hadapan dengan gajah, kemudian singa dan lain-lain. Kompetitornya akan besar. Begitu kita spesifik niche, kita hanya fokus kepada panci aja gitu. Panci presto aja itu musuhnya kecil kan. Tapi sebenarnya udah menguasai di niche itu daripada kita satu website yang namanya komputer bukan amazon.com gitu ya. Kita depan-depannya sama Amazon langsung nanti. Dan kita akan kalah di ronde pertama. Tapi kalau kita misalkan berhadapan-hadapan dengan Amazon di niche tertentu, mereka nggak akan realize, nggak akan menyadari, oh ini komputer yang nanti akan makan sampai sekenyang-kenyangnya. Nah, problem yang kita sampaikan ke customer ini, itu simple way-nya itu sebenarnya kita bisa menggunakan Quora, Pak. Di situ ada pertanyaan dan jawaban setiap negara ya. Nah, itu kita bisa menggali informasi di sana. Misalkan negara Belanda, mereka punya problem apa, kita juga nggak tahu kan, kita di sini. Di US lagi rame apa, kita nggak tahu. Tapi begitu kita ngobrol di Quora, itu akan muncul nih pertanyaan dan jawaban. Nah, jawabannya sudah disampaikan oleh kita tinggal merangkum nih. Cepat-cepatan bikin produk gitu. Solusinya ini. Kita bisa komen, oh ini loh, seperti yang disampaikan oleh penjawab yang pertama benar bahwa produk ini problem ini solusinya ini. Nah, kalau mau informasi lebih lanjut silakan visit di websitenya mereka. Itu website kita ternyata. Nah, macam kayak tadi ya Mas saya bilang, oh ini mengandung plum gitu ya. Iya. Customer-nya Kylie Jenner merasa wah yang Kylie Jenner ini tidak ada solusinya dari mereka, ini ada dari Mas Yoyo dengan brand tertentu, ada plumnya. Akhirnya mereka di Quora itu terpromosikan lah melalui tanya jawab gitu kan Mas. Iya. Sip. Iya betul Pak. Mantap. Itu yang gratisan yang keren lah ya. Kemudian yang kedua life cycle-nya. Nah, biasanya Pak kita mengenal juga CurveOS. CurveOS itu kalau kita lihat sebenarnya masing-masing produk akan memiliki CurveOS-nya masing-masing, life cycle-nya masing-masing. Tapi kalau produk-produk rumah tangga ya seperti panci, alat masak itu life cycle-nya agak panjang. Tapi kalau produk konsumtif itu rata-rata 6 bulan. Tapi kalau produk yang konsumtif itu? Ya. 6 bulan. Yang 6 bulan yang konsumtif itu kayak apa? Ya, contohnya produk diet itu dengan brand kita tadi itu 6 bulan. Kemudian kita munculin MCT oil, kemudian kita munculin kurkuma. Jadi 6 bulan sudah punya marketnya, sudah punya konsumennya. Kemudian produk ini sudah punya marketnya lagi, produk ini punya marketnya lagi. Jadi memang kita harus bikin CurveOS yang baru supaya nanti up terus. Tapi yang evergreen memang banyak sekali, ya seperti skincare itu kan akan evergreen. Begitu customer suka dengan produk kita, dia akan recurring dan akan selalu beli dari brand kita karena mereka konteksnya lebih kepada kecocokan. Oke, Mas kalau sebagai gambaran aja buat teman-teman, mana yang rasionya lah, yang produk 6 bulan naik terus turun dengan produk yang recurring tadi yang berkelanjutan. Kira-kira tuh porsinya tuh yang mana? Ya. Berapa persen yang mana? Kalau
Sebenarnya lebih banyak yang 6 bulanan, Pak. Recurring itu karena memang produknya memang dia diperlukan setiap saat. Kalau yang 6 bulan itu kan trending ya, seperti widget spinner itu kan, setahun ramai, habis itu hilang. Kemudian BTS ya, kayak gini aja. Kita punya produk yang winning 6 bulan hilang. Tapi nanti di tahun kedua, tiga itu dia muncul lagi, Pak. Widget spinner nanti akan muncul dengan konsep yang lain, gitu. Tapi akan sekitar situ. Ya, jadi, orang itu di masa zaman prasejarah tetap aja dia makan daging kan. Suatu saat dia akan berpindah jadi vegetarian, tapi tetap aja ada orang yang kembali ke daging lagi. Jadi memang ada cycle-nya, tapi akan selalu kembali. Jadi cycle yang cepat pun, cycle itu akan kembali lagi gitu ya Mas ya, istilahnya. Walaupun tidak berkelanjutan, tapi muncul lagi ya. Orang berromantika kembalilah dengan kebutuhan itulah istilahnya. Oke, menarik. Terus tadi saya ingin juga menyentuh soal bisnis model ya. Jadi mungkin teman-teman sudah bisa melihat yang namanya bisnis modelnya digital marketer ini lebih ke arah penguasaan dari supply. Ya. Halo, sopo nih Mas? Ini anak yang ketiga, keempat nih? Yang keempat. Oh, yang keempat. Ya, tiba-tiba nongol aja dia. Lanjut, Pak. Jadi kalau kita lihat tadi ya, kalau kita mengemas dalam sisi bisnis model itu kan buat teman-teman yang mungkin sudah jelas adalah intinya modelnya kayak apa, produk yang diminati seperti apa, bagaimana kita menghadirkannya, akhirnya dikonversikan ke cuan dan akhirnya profitnya ya. Nah, berarti kalau bisnis model yang dianut oleh Mas Yoyo itu adalah tidak terlalu mikirin istilahnya source of produknya harus dilakukan oleh diri sendiri. Jadi itu bagian dari kurasi ya Mas ya. Produknya dan juga source of produknya, manufacturing-nya itu bagian dari kurasi. Brand-nya bisa secara taktis saja. Lalu didorong oleh kekuatan direct marketing. Kurang lebih kan bisnis modelnya sesederhana itu ya Mas. Jadi kata kuncinya lebih kurasi itu kan Mas. Kurasi dalam hal kebutuhan, kurasi dalam hal sourcing. Jadi kata kuncinya di situ ya. Oke. Ya, dan product cycle-nya pun secepat-cepatnya 6 bulan, lalu juga ada yang recurring, tapi lebih banyak yang 6 bulanan ini muncul turun gitu ya Mas ya. Betul. Oke. Ya, menarik sekali. Oke, kita ini kalau kita terus